Baik, shalom adik-adik semuanya, shalom. Apa kabarnya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, amin. Amin, Kak Swasa percaya semuanya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Oke, hari ini kita mau ibadah, kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya sebelum kita ibadah, ayo panggil mama papanya, adik kakaknya supaya kita sama-sama memuji Tuhan. Walaupun kita memuji Tuhan dari rumah, tapi kita akan tetap semangat. Oke, yang siap memuji Tuhan, ayo adik-adik silakan duduk, kita mau berdoa. Ayo kalau mau berdoa itu lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus melihat loh, walaupun Kak Swasta nggak melihat adik-adik lipat tangan tutup mata, tapi Tuhan Yesus itu melihat semuanya. Oke? Nah, yuk ikuti doa Kak Swasta ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Kami mau ibadah. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati kita memuji Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan, pagi ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, karena Kau baik. Pagi ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Haleluya. Kami mau pandang Engkau dari tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh.
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Semuanya adik-adik di rumah, semuanya tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami pandang wajah-Mu dari tempat ini Tuhan, karena Engkaulah tempat harapan kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih dan lebih lagi memuji memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri ya. 1, 2, 3 berdiri ya. Ya. Ya semuanya berdiri ya, kita mau memuji Tuhan. Semuanya siap? Siap dong ya. Musiknya dong Kak. Yuk kita mau bilang dari terbit matahari ya. Ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangannya. Yang cintanya semakin dalam buat Tuhan Yesus. Angkat tangannya. Ya, yes, silakan duduk kembali adik-adik terkasih. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Melsi, berkati semuanya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yuk kita panggil Kak Melsi yang cantik. Yuk Kak Melsi. Hai Kak Melsi, apa kabar? Puji Tuhan, kabar Kak Melsi luar biasa. Ya. Kak Melsi, ya, usah tinggal ya. Boleh Kak, makasih ya Kak. Sama-sama Kak Melsi. Oke, halo adik-adik yang ada di rumah. Tadi udah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap duduk yang baik, ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 12 ayat 24. Kita baca sama-sama ya ayatnya.
Adik-adik yang belum bisa baca, nggak apa-apa, dengarkan aja ya. Mungkin ada abang atau kakaknya di sampingnya, atau ada papa dan mama. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Oke, firmannya luar biasa, singkat adik-adik. Jadi adik-adik mau dengarkan? Yang mau dengar duduk yang manis lagi ya. Oke, kakak mau kasih temanya itu berjalan dalam rencana Tuhan. Siapa yang mau berjalan dalam rencana Tuhan? Pasti semuanya mau ya adik-adik. Pasti papa mama juga mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kakak mau kasih lihat gambarnya. Adik-adik boleh lihat dari HP atau dari laptop yang dipasang di rumah. Gambar pertama. Ya, ada beberapa orang, mereka lipat tangan, mereka sedang berdoa kepada Tuhan, dan mereka sedang berpuasa. Lalu lihat adik-adik, kalau kita berdoa, berkomunikasi, bercerita sama Tuhan, terus pasti doa kita dikabulkan. Tapi yang kali ini ceritanya berbeda. Sekarang setiap orang yang mau berdoa, mau datang kepada Tuhan Yesus, mau berjalan dalam rencana Tuhan, maka dia akan mendengar suara Roh Kudus. Wah, keren sekali. Lihat adik-adik, ketika mereka berdoa, terdengar suara Roh Kudus yang mengatakan supaya Barnabas dan Saulus, ya, atau Paulus, pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Wah, keren ya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Wah, kira-kira ada gambar apa? Wah, ada banyak orang di belakang. Lalu ada 3 orang di depan. Lihat adik-adik, ada yang berwarna biru bajunya, ada yang berwarna coklat pakai tas, dan berwarna hijau. Adik-adik bisa lihat kan? Yang 3 orang ini siapa ya kak? Tadi yang kakak sebutkan, Barnabas dan Paulus atau Saulus. Lihat satu lagi, ada siapa itu? Ada Yohanes. Mereka mau pergi memberitakan atau menyampaikan kabar baik tentang Tuhan ke kota-kota. Terus adik-adik, ada orang yang berbaris di belakang mereka itu adalah teman satu gerejanya. Temannya berdoa tadi. Mereka mendukung Barnabas dan Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka ditopang dalam doa, meminta Tuhan Yesus untuk melindungi perjalanan mereka. Kita lihat gambar selanjutnya. Wah, mereka sudah jalan ke sana kemari, kota ke kota. Mereka melewati pulau-pulau dan mereka sampai di suatu kota, dan ada banyak orang yang mendengarkan berita yang disampaikan Barnabas, Saulus dan Yohanes tentang kebenaran firman Tuhan. Sepertinya dari gambar tersebut mereka sangat semangat ya adik-adik, dan orang yang mendengarkan juga bersuka cita karena mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Semua yang baik disampaikan mereka kepada orang-orang yang ada di bawah. Selanjutnya kita mau lihat gambar yang keempat. Ada yang kenal siapa ini? Ada gambar 2 orang yang berbeda. Adik-adik, tadi kan mereka mau keliling, tapi masih kurang sedikit, masih kurang banyak lagi waktunya. Mereka mau pergi lagi ke bangsa-bangsa lagi. Baru adik-adik, mereka mau pergi ke kota yang besar, ke bangsa yang besar. Biasanya setiap bangsa pasti ada pemimpinnya. Seperti kita, presiden kita Pak Jokowi, kita juga punya gubernur. Dan kota yang mau didatangi si Barnabas dan Paulus ini ada juga pemimpinnya, yaitu gubernurnya. Tapi adik-adik, lihat nggak? Orang yang di samping adalah seorang penyihir.
Wah, orang penyihir itu kan jahat, Kak. Seperti yang pernah aku tonton di televisi, penyihir itu kawannya si iblis, kawannya si super jelek. Iya benar adik-adik, yang ada kalungnya itu adalah penyihir. Lalu lihat, gubernurnya ada yang di sampingnya. Penyihir itu bersahabat, berteman dengan si gubernur. Terus, tahu nggak adik-adik? Si penyihir ini namanya si super jelek, namanya si iblis, pasti tidak suka nama si Barnabas dan Paulus. Dia mau mendatangi gubernur supaya jangan diizinkannya Paulus dan Barnabas untuk datang memberitakan firman Tuhan. Tahu adik-adik dibilangnya, Pak, ada orang yang pura-pura baik, dia memberitakan firman Tuhan di kota kita ini. Saya tidak suka itu, Pak. Pasti Bapak juga tidak suka kan, katanya. Dihasutnya lah gubernur itu adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik, namanya si super jelek, sifatnya nggak baik, nggak boleh kita tiru ya. Tapi kan tadi tujuan Tuhan Yesus mengirimkan Barnabas dan Paulus kan untuk menyampaikan isi hatinya. Pasti Tuhan menuntun mereka, iya enggak? Iya dong Kak, lihat. Waktu si penyihir mendatangi gubernurnya berpikir, iya ya, ngapain pula diberitakan firman di bangsaku ini? Aku kan udah gubernur, aku yang harus memimpin mereka, tidak perlu tahu firman Tuhan. Wah, ngeri sekali ya adik-adik asutan penyihirnya. Tapi lihat adik-adik di gambar kelima, ada Paulus, Barnabas, Yohanes, dan si penyihir kawan si super jelek. Lihat, matanya melotot sambil menunjuk penyihir. Dia marah ya? Marah karena apa? Dia marah karena dilarang untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik. Terus dia bilang apa? Pas si baju birunya nak lihat, dia melotot dan menunjuk, hei kamu si penyihir, kawan si super jelek, kamu sudah menghasut si gubernur supaya kami tidak memberitakan firman Tuhan. Kami kesini untuk hal yang baik. Karena kamu berbuat jahat, maka kamu dapat hukuman. Kamu tidak bisa melihat, kamu buta dan tidak bisa melihat matahari terbenam, matahari terbit dan tidak bisa melihat semuanya. Terus dia terkejut. Dan akhirnya adik-adik, karena Roh Kuduslah yang mengurapi baju biru, maka terjadilah hal tersebut. Dia buta, nggak bisa melihat. Wah, keren sekali, keren tapi ngeri ya Kak. Tapi tahu adik-adik kenapa dia dibuat seperti itu? Karena dia berbuat jahat. Tapi kalau kita anak yang baik, pasti Tuhan sayang sama kita, sayang sama adik-adik ya kan. Terus adik-adik lihat gambar ke-6, apa yang terjadi. Di gambar ke-6 kita lihat gubernurnya melihat si Paulus dan Barnabas. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 12. Kita baca bersama-sama adik-adik. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lihat adik-adik, yang tadinya gubernur yang merasa hebat, yang mau memimpin bangsanya, yang sudah dihasut penyihir, sekarang takjub melihat apa yang terjadi dengan penyihir. Wah, ternyata benar kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Saya tidak menyangka tadi si penyihir bisa buta. Jadi karena dia takjub dan dia sudah melihat kebenaran Tuhan itu, maka gubernur bertukar pikiran. Dia nggak mengikuti apa yang disampaikan penyihir, justru dia mengizinkan mereka, Barnabas, Paulus, dan Yohanes memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik, gubernur itu tidak sampai kena musibah. Dia mengizinkan mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Paulus, Barnabas, Yohanes sudah berjalan dalam rencana Tuhan, dan mereka dibimbing sampai dari kota ke kota, bahasa ke bangsa, dan firman Tuhan telah disampaikan. Terus Kak, kami adik-adik sekolah minggu harus bagaimana? Kami tidak peka mendengarkan suara Roh Kudus atau suara Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus jauh di surga, dia memantau adik-adik. Sekarang kita tahu bahwasannya wakil Tuhan adalah Papa dan Mama di dunia ini. Maka
Adik-adik mendengarkan aja perintah papa dan mama. Ikuti apa yang disampaikan, jalankan, kerjakan. Pasti adik-adik diarahkan ke jalan yang benar. Itu semua untuk kebaikan adik-adik. Demikian firman pada pagi hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau berjalan menurut firman-Mu, mau memberitakan kebaikan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti membimbing setiap langkah kami. Engkau akan memakai kami walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik.